Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Suara Gembala hari ini dalam sorotan tema Memelihara Kekudusan Persekutuan Gereja Tuhan. Dengan bacaan Alkitab dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, perintah untuk menjaga kekudusan hidup adalah perintah Allah kepada umat yang dikasihi atau diperkenankannya. Mengapa? Sebab Allah yang mengasihi dan memperkenankan manusia berdosa untuk menjadi umatnya adalah Allah yang kudus. Allah yang kuduslah yang menguduskan umatnya sehingga manusia yang berdosa dapat menjadi kudus. Manusia berdosa dapat menjadi kudus hanya bila statusnya telah dikuduskan oleh Allah. Kekudusan tidak mungkin terlaksana dan menjadi bagian dari hidup manusia jikalau bukan karena karya atau perbuatan Allah. Rasul Paulus menyingkapkan sifat kekudusan Allah. Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah inilah yang pada dasarnya membuat manusia tidak mudah menjangkau Allah. Namun demikian, Allah yang kudus yang tidak terjangkau itu membuat dirinya lebih mudah terjangkau oleh manusia. Melalui Yesus Kristus Sang Bapa menguduskan manusia yang berdosa. Mereka yang telah dikuduskan Sang Bapa melalui Kristus dipanggil untuk mewujudkan kekudusan itu dalam hidup sehari-hari. Kekudusan umat percaya bukan berarti mereka diperintahkan agar mengasingkan diri dari kehidupan sehari-hari supaya bisa memelihara hidup kudus, melainkan justru masuk dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kekudusan hidup itu di seluruh kehidupannya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kumpulan orang-orang yang mengaku dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam tugas-tugas kesaksian gereja. Kumpulan orang-orang yang mengaku dipilih dan dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Sebagai anggota gereja, kita mengakui bahwa menjadi tugas kita untuk memelihara kekudusan bergereja yang harus nampak dalam seluruh eksistensi kehidupan kita, dalam pola berpikir, dalam perkataan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, disadari bahwa menjaga dan memelihara kekudusan itu sepertinya sudah menjadi barang langka. Apalagi di era postmodern ini, kita ada dalam berbagai kompetisi di mana ada begitu banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dengan begitu mudahnya. Apakah itu mengenai sesuatu yang berhubungan dengan nafsu atau tidak menjaga mulut untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, umpatan, cacian, gosip atau makian yang pelakunya adalah orang percaya, di dalamnya adalah pelayan khusus dan warga gereja. Tidak jarang ada pelayan khusus yang tidak lagi menghormati kekudusannya sebagai hamba Tuhan, dengan masih saja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Antara lain, masih didapati ada hamba Tuhan yang melibatkan diri pada praktek perjudian, pemabukan, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, tukang gosip, dan lain-lain. Hal ini sangat mempengaruhi pelayanan gereja. Ketika seorang hamba Tuhan hanya melihat tugas kehambaannya itu sebagai tugas yang biasa saja karena hanya terkait dengan periode pelayanan gereja. Perbuatan tersebut di atas secara langsung berdampak buruk bagi jemaat yang dilayaninya. Sehingga ada sebagian anggota jemaat melakukan perbuatan yang sama
seperti yang dilakukan oleh pelayan khusus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekudusan itu harus benar-benar menjadi bagian hidup bagi seorang hamba Tuhan. Sehingga apa yang ia lakukan pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan bergereja. Selain itu, kekudusan menurut Rasul Petrus bukan hanya untuk hamba Tuhan, melainkan juga untuk warga jemaat. Di kalangan warga jemaat masih terdapat sikap curang, fitnah, suka menindas sesama, suka menjatuhkan sesama, suka mengorbankan orang lain, menghancurkan orang lain, tidak bijaksana, dan lain-lain. Cara hidup yang seperti ini harus ditolak, sebab selain berdampak pada pertumbuhan iman jemaat, juga menampakkan hidup yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Sebaliknya, warga gereja terpanggil untuk menunjukkan kekudusan hidupnya sebagai jawaban atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjaga kekudusan mutlak dan harus menjadi bagian dari hidup orang percaya, karena itu adalah sebuah panggilan hidup. Hanya orang yang hidup dalam anugerah Allah yang diberi kemampuan untuk mampu menjaga kekudusan hidup dalam dunia yang telah tercemar oleh dosa. Sebagai warga gereja orang percaya, kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri, sesuai dengan rencananya, dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Kita dipilih menjadi umat yang kudus dan kepunyaan Allah, memiliki tugas untuk bersaksi, hidup dalam kekudusan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya secara terus-menerus untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai warga gereja, hendaklah kita menyadari bahwa tugas yang kita emban hanya mungkin dilakukan dengan baik dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu, kita harus terus belajar dari hari ke hari bagaimana dipimpin, dibimbing, dituntun, diajar, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus telah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melaksanakan tugas panggilan kita. Melalui peran Roh Kudus, orang percaya, warga gereja akan dimampukan untuk memelihara, mempertahankan kekudusan sepanjang hidupnya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan bergereja. Amin.